antara kita ini berislam ya ataupun beriman itu hanya sebatas di mulut kita saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jiwa kamu beriman, saya beriman, tapi tingkah aktivitasnya, perilakunya tidak menunjukkan dan tidak mencerminkan nilai-nilai keimanan. Dan itu banyak di tengah-tengah kita ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka bisa seperti itu? Jawabannya memang harus kita urut lagi ke bawah. Kita urut lagi dia ke bawah. Kita harus benahi dulu pondasi-pondasi yang ada dalam keimanan kita ini. Kita harus benar-benar benahi dulu. Kita beresin dulu. Setelah itu baru bisa kita bangun sebuah bangunan di atas. Nah, sebelum kita mengkaji bagaimana cara kita ya untuk mengimani atau berakidah sehingga akidah kita itu benar-benar mengkristal di dalam diri kita, yang harus kita sampaikan dulu adalah memang satu pertanyaan. Apa tujuan kita hidup? Pertanyaannya simpel. Apa tujuan kita hidup? Atau kalau istilah kerennya apa visi kita hidup? Mungkin kalau di sini di Al-Ikhlas ya Pak Budi ya, ini sudah kita sampilkan, saya juga bingung. Saya ingin melanjutkan sebenarnya ke cara membangun fondasi daripada visi tadi. Tapi untuk yang hadir di sini kebanyakan cuman yang waktu di Al-Ikhlas cuman Pak Rudi sama Bapak Ibu. Jadi cuma 2 orang. Jadi kalau saya 2 orang ya Bapak Ibu juga ada. Ikut Ibu maaf ya, lupa saya ada 2. Jadi kalau yang di Al-Ikhlas itu ada beberapa. Cuma kalau saya coba lanjutkan ke bagaimana cara membangun fondasi tanpa mengetahui latar belakang visi ini, saya rasa agak ambiar nanti ya. Jadi harus saya jelaskan dulu sedikit mengenai bagaimana visi atau lebih tepatnya kekuatan visi. Gak apa-apa ya Pak Rudi ya? Gak apa-apa. Ya, jadi yang harus kita benahi awal dalam hidup kita ini Pak, untuk apa? Apa visi kita? Atau apa itu visi? Apa itu tujuan? Kan gitu. Nah, kalau kita cerita Pak mengenai visi, ya visi itu ya jelas itu merupakan bisa kita artikan sebagai impian, cita-cita, sebuah keinginan atau tujuan yang diinginkan, itu visi. Dan biasanya visi itu tidak terlihat, tidak nampak, tidak bisa kita indra dengan alat indra yang kita punya, tidak bisa. Paling-paling hanya bisa kita rasakan saja dengan jiwa, dengan hati kita, itu visi. Tapi Bapak, walaupun visi itu tadi tidak terindra dengan alat indra kita, tapi kekuatan visi ini sangat-sangat luar biasa. Inilah yang menyebabkan sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW mati-matian membela baginda Rasul, mati-matian membela agama Allah ini dikarenakan satu buah visi. Dan visinya sudah dibentuk oleh baginda Rasulullah SAW sewaktu baginda Rasul berdakwah di Makkah. Ini visinya harus ada. Walaupun dia tidak tampak, tapi powernya, kekuatannya itu luar biasa, sangat luar biasa. Yang membuat umat Islam ini jaya Pak 1400 tahun yang lalu, menguasai 2/3 belahan bumi ini adalah kejelasan visi dalam hidupnya, kejelasan dan keterangan visi dalam hidupnya.
dan visi sahabat, visi umat-umat terdahulu bukan dunia. Apa visinya nanti? Tapi yang jelas bahwasanya kekuatan visi itu sangat luar biasa, Bapak. Mampu nantinya menghasilkan energi yang sangat dahsyat hingga melahirkan semangat dan keseriusan serta kesungguhan serta keuletan seseorang untuk meraih visi. Itu kekuatan visi. Nah, biar lebih pas kita coba ambil analogi sederhana. Ya, bagaimana kekuatan visi itu membentuk kepribadian dan keyakinan seseorang dalam hidupnya, dan juga berpengaruh terhadap semangatnya dalam meneliti dan juga menjalani hidup ini. Kisah 3 orang tukang bantu. Ya, tatkala ditanya oleh mandornya, ya ada 3 orang tukang batu, tukang pasang batu, ditanya sama mandornya. Nah, apa pertanyaan daripada tukang batu itu tadi? Tukang batu menanyakan, Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Ini pertanyaan tukang batu. Pertanyaan mandornya. Tukang batu yang pertama menjawab dengan singkat. Ya, seolah dia nggak mau menjawab pertanyaan itu. Udah tahu orang nyusun batu kok ditanya. Apa jawaban dia? Saya sedang menyusun batu bata deh. Cukup. Persis seperti apa yang dia kerjakan. Jadi ada seorang mandor menanya tukang batu yang pertama, Pak, Bapak lagi ngapain? Saya lagi nyusun batu. Selesai. Ini jawaban tukang batu yang pertama. Tukang batu yang kedua, ya, Pak, apa yang Bapak lagi kerjakan? Bapak lagi kerjakan apa? Tukang batu yang kedua menjawab, saya sedang membangun sebuah tembok budidaya. Tadi masang batu, Pak. Nah, tukang batu yang kedua lagi bangun tembok. Kira-kira menurut Bapak apa yang dipikirkannya? Nah, gitu ya. Tapi yang jelas lebih tinggi yang dipikirkannya dibandingkan sama tukang batu yang pertama. Tukang batu yang ketiga kita lihat, Pak. Ditanya sama bosnya, ditanya sama mandornya. Tukang batu yang ketiga, saya ditanya, Bapak lagi ngapain? Dia menjawab, saya sedang membangun sebuah rumah yang sangat indah. Wow, lebih luar biasa. Nah, kalau seandainya saya tanya ke Bapak, ini ada 3 tukang batu ini yang kira-kira akan Bapak tetap pertahankan dalam pekerjaan membantu Bapak, misalnya tukang batu yang pertama untuk Bapak. Tukang batu yang kurang. Ya, kalau yang pertama itu siapa? Kalau yang pertama itu dia mengerjakan sesuatu itu hanya untuk melepaskan sesaknya saja, dan banyak di tengah-tengah kita seperti itu. Karyawan kita juga banyak seperti itu. Kerja hanya melepaskan sesak. Pokoknya yang terbaik sama dia, kalau bisa putaran jam itu cepat, dia mutar jam 5. Persoalan batuknya itu bagus apakah itu nggak urusan sama dia. Pokoknya dia cepat-cepat pulang, itu dia. Itu kapal yang pertama. Jadi kalau saya tanya kembali ke Bapak pilih yang mana tukang batunya? Ya pasti dong pilih yang ketiga. Nggak dapat yang ketiga, nomor 2 menjadi. Kan gitu Pak ya. Ini mengenai perbedaan. Kita rasa nih, bagaimana perbedaan di antara 3 tukang batu ini kaitannya nanti dengan visi hidupnya. Dan gitu. Lalu yang berikutnya kita lihat, Pak. Dan ketika waktu tukang batu tersebut melakukan pekerjaan yang sama pada waktu yang sama, aktivitas yang sama, tapi lihatlah kinerjanya. Ya, tanam apa ya? Tukang batu yang pertama memiliki pekerjaan, memulai pekerjaannya dengan mengeluh. Ia mengerjakan tugasnya tidak dengan sungguh-sungguh. Ketika batu bata tidak tersusun rapi, banyak yang mereng-mereng tidak rapi, dia tidak betulkan kecuali ditegur oleh mandor. Nah, coba di tukang batu kayak gitu, Pak. Stres kita banyak. Itu tukang batu yang pertama. Tukang batu yang kedua memulai pekerjaannya dengan gembira. Tapi gambaran apa yang mau dibuat gak begitu sempurna, tidak seperti
memasuki tukang batu yang ketiga. Kalau tukang batu yang ketiga itu Pak, itu memulai pekerjaannya dengan riang gembira. Ya, kalau bisa waktu-waktu yang ada itu semuanya dihabiskan untuk membangun gedung tadi, membangun rumah yang indah tadi. Kalau bisa kita pulang-pulang. Kalau dikasih waktu 24 jam, dikasih waktu hidup yang panjang sama dia, bisa 36 jam dia masih bisa beraktivitas, dia akan lakukan itu demi apa? Demi satu buah rumah yang indah tadi. Bahkan dia berani menjadi bagian dari rumah yang indah itu. Kalau kita punya karya ini luar biasa, visinya jelas. Kalau kita sebagai bos mengeluarkan dana yang begitu besar untuk tukang batu yang ketiga, tidak akan rugi, tidak akan rugi. Kenapa? Disitulah letak perbedaan. Kita perhatikan. Lalu apa yang membedakan mereka? Apa yang membedakan ketiga tukang batu tadi? Tukang batu pertama jelas tidak punya visi dalam hidup. Tidak punya visi. Visinya seperti apa ya? Visinya seperti biasa-biasa saja. Menyelesaikan tugasnya sudah, dapat gaji sudah, dia pulang, dia tidur, besok dia pergi lagi. Begitu seterusnya. Itu kan batu yang pertama. Tidak punya visi. Ya. Terlihat dari pekerjaannya. Merek-merek batu dibiarin aja. Ya. Dia akan betulkan kalau ditegur, kalau tidak ditegur tak boleh. Yang kedua, tukang batu yang kedua sudah memiliki visi, namun visi yang dimilikinya hanya sebatas membangun tembok. Dan tukang batu ketiga, ini tukang batu yang punya visi yang sangat jelas. Dia sangat paham dengan apa yang dia kerjakan. Dia sangat paham mengenai seperti apa rumah yang dia ingin dan yang mau dia bangun. Bukan hanya itu saja, tukang batu ini menyadari sepenuhnya bahwasanya dirinya adalah bahagian dari pekerjaan. Coba kalau kita beragama seperti tukang batu yang pertama, kira-kira apa yang terjadi? Seperti yang sekarang terjadi. Kita sholat, ya untuk sholat sudah. Kalau bisa sholatnya cepat-cepat. Kalau puasa Pak, mau yang pindah masjid nanti bulan Ramadan gara-gara sholat tarawihnya kelamaan. Nggak bisa, kelamaan, cari tempat yang lain gitu. Hanya sebatas itu. Padahal Allah telah ciptakan dirinya, telah ciptakan jiwanya. Allah berikan nikmat yang begitu besar pada dirinya. Balasan dia terhadap Allah hanya segitu. Itu kan bentuk pertama. Itu kalau kita kaitkan dengan sisi ibadah makhluk. Kalau kita kaitkan lagi dengan ibadah-ibadah, misalnya perjuangan dalam menegakkan syariat Islam ini Pak, kalau yang kayak gini rusak Pak. Apalagi sempat ustaz kalau yang kayak gini. Ada ustaz atau ada ulama kita persis seperti tukang batu pertama. Apa nggak rusak ada yang Pak? Dan kejahatan seperti itu kan? Dia nggak gunakan otak, dia nggak gunakan pikirannya. Pokoknya dia mengerjakan apa sesuatu yang dia inginkan sudah, pokoknya untuk menumpal perutnya dia aja. Dan itu terjadi sekarang. Ini yang terjadi sekarang bahkan di Pak. Jarang orang kita jumpai dalam beragama ini seperti tukang batu ketiga. Agama itu kehidupannya. Agama itu jiwanya. Jarang. Dan itulah yang membuat kita sangat mundur, ditindas. Gara-gara apa? Nanti kita coba. Itulah sudah terasa di sini. Udah kelihatan dia. Untuk mengerjakan pekerjaan dunia saja sudah dapat gambarannya. Konon lagi mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan agama ini Pak, dengan Islam ini. Contoh aja Pak, kalau seandainya ada misalnya guru ngaji Pak seperti tukang batu pertama ini, kira-kira gimana? Anak apa habis dibuatnya Pak ya? Entah apa-apa dia jadinya. Belum ngaji. Makanya kalau kita perhatikan pendidikan yang terbaik itu sebenarnya siapa Pak? Bukan serahkan kepada guru.
Dan hampir tidak ada pada zaman sekarang ini. Lihatlah Pak, ibunda Imam Bukhari yang mendidik dan menempa kepribadian serta akidah dan jiwa Imam Bukhari itu adalah ibunya, langsung ibunya. Kalau sekarang kita lihat, diserahkan semua kepada orang lain. Bagaimana kita ini? Polos-polosnya ini diserahkan ke orang lain yang tipe-tipenya seperti tukang batu pertama. Tidak dapat apa-apa nama dibuatnya. Lebih parah lagi, keberkahan itu tidak ada. Kita hidup kita cuma berkah. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan itu berkah. Nah, kemudian sedikit saya tampilkan di sini. Ini ada kisah rakyat dari Korea Selatan dalam membangun visi hidupnya. Kita hanya sampaikan kisah ke kita, berarti melindungi dia. Cuma kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh masyarakat Korea itu dalam mencapai visi hidupnya. Pada tahun 1995 apa? Agak tahu betul ya. Semua rakyat Korea itu mempunyai sebuah visi dalam hidupnya, yaitu menjadi negara nomor 1 dunia. Jadi semuanya Pak rakyat, anak-anak, dewasa, remaja, orang tua sudah ditanamkan dalam dirinya bahwasanya 2010 Korsel harus menjadi negara nomor 1. Tiap hari didengung-dengungkan Korsel harus menjadi negara nomor 1. Kemudian sebelum pergantian milenium, ya, merek-merek elektronik di Korsel itu Pak, itu rata-rata jauh ketinggalan dengan merek yang dimiliki oleh Jepang, Amerika dan sebagainya. Samsung Pak. Sebelum tahun 2000-an itu Samsung itu nggak terkenal. Udah nggak terkenal, harganya mahal, kualitasnya murah. Kualitasnya itu tadi nggak baik, nggak bagus. Harganya mahal, kualitasnya jelek. Tapi apa yang dilakukan oleh masyarakat Korea? Kualitas daripada Samsung, HP Samsung pada saat itu jelek, harganya mahal, tapi yang dilakukan oleh masyarakat Korea pada saat itu adalah membeli produk ini. Walaupun mahal, dia nggak mau membeli produk-produk dari tempat lain. Sony dari Jepang tak mau, Motorola dari Amerika tak mau, pokoknya produk Korsel berupa Samsung harus dibeli, dan mereka mau membeli, mengorbankan harganya, mengorbankan dirinya. Untuk apa? Untuk membeli HP tadi demi satu buah tujuan, demi satu buah visi. Apa itu? Menjadikan Korsel sebagai negara nomor 1. Ini yang dilakukannya. Jadi produk-produk luar dianggap semua, nggak boleh masuk. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ya, yang terjadi setelah itu Pak, hingga tahun 2005 pencapaian Samsung sangat luar biasa, berhasil menyalip Sony, perusahaan Jepang yang selama puluhan tahun merajai dunia, bahkan mampu menggulung Sony hingga sampai sekarang. Bapak kalau produk HP yang terkenal nomor 1 pasti Samsung. Kalau dulu terkenal TV Pak, LG, apalagi kalau udah LG Pak ya, pasti LG. Padahal dulu Pak, itu udah mahal, kualitasnya pun tak bagus. Kan gitu nih. Lalu yang berikutnya Pak, pada tahun 2010 ya, tidak bisa menjadi negara nomor 1, tapi sudah cukup lah. Ya, dari sisi elektronik sudah menjadi negara nomor 1. Yang perlu kita ambil di dari sini apanya? Keseriusan dan kesungguhan dalam menggapai visi. Ini Pak masih visi dunia, masih visi dunia. Gimana kalau kita ganti visinya menjadi visi akhirat? Kalau dia barangkali hanya dunia saja yang dapat, itu pun tak tercapai. Paket 2010 negara nomor 1, betul? Dan gitu Pak, dunia. Tapi kalau diganti dengan akhirat Pak, dunia akhirat dapat. Dan ini merupakan sindiran untuk kita. Kebanyakan kita itu
dunia, keuntungan. Umat Islam punya visi keuntungan, umat Islam punya visi dunia. Rusak ini aja dia udah habis-habisan, berkorban habis-habisan, Pak. Tidak bisa juga menjadikan Korsel sebagai negara nomor satu. Karena apa? Karena rusak dunia. Tapi kita lihat dunia itu di mana kita lihat dunia. Ya. Lalu yang berikutnya kita lihat kenapa Korsel bisa sukses. Ya, jelas dia punya visi yang jelas. Sukses dalam elektronik, Pak, ya. Dia punya visi yang jelas. Dia punya target untuk mencapai visi tersebut, kemudian memiliki visi tahapan untuk mewujudkan visi, dan memiliki kesungguhan dalam menggapai visi, dan yang penting mempunyai pengorbanan untuk mewujudkan visi tersebut. Lalu sekarang yang perlu kita perhatikan bagaimana kekuatan visi. Yang jelas kekuatan visi mempengaruhi kesungguhan dan keseriusan serta keuletan dari pencapaian visi. Kemudian melahirkan pengorbanan semangat untuk mewujudkan visi dan sangat berpengaruh kepada hasil. Jadi tujuan kita kalau sudah terbentuk, visi kita sudah terbentuk, hasilnya sangat terpengaruh kepada visi-visi yang kita. Lalu yang berikutnya, Bapak, pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Kapan kira-kira jadi negara nomor 1? Kapan Pak ya? Tidak tahu kita sakit pendidikan apa? Cuma harus dibilang. Ya. Kapan Indonesia menjadi negara nomor 1? Oke. Sekarang kita lepas dari Indonesia. Bagaimana dengan umat Islam? Kapan menjadi umat yang terbaik? Sudah pernah. Tak kala umat Islam menjadikan Quran dan Sunnah sebagai satu tujuan. Tapi sekarang apa? Quran Sunnah diabaikan, ya udah seperti sekarang ini. Dan kapan bisa bangkit kembali? Kita lihat. Lalu berikutnya, apakah negara Indonesia dan umat Islam sudah memiliki visi yang jelas? Ya jelas tidak. Kalau visinya jelas, otomatis akan bisa menjadi negara-negara yang maju. Ini visinya tidak jelas. Apalagi visinya kebanyakan itu orientasinya ke kehidupan dunia. Kapan maju-majunya, Pak? Ini pertanyaannya, kemudian kalau kita perhatikan lagi, Pak, bagaimana wajah umat Islam? Sengaja memang saya buat kayak gini, Pak. Kita berada dalam sebuah kegelapan yang teramat sangat. Adik-adik, kita nampak sesuatu nggak di sini? Tidak ada. Tidak nampak ya? Serius, betul. Tidak nampak ya? Dia bukan nampak. Benar? Ini gambaran kita sekarang. Berada dalam kegelapan yang teramat pekat. Tapi ada videonya, Pak. Oh, ingkar dari dia, Pak ya. Nah, itu. Kita lihat bagaimana tampak kita dalam kegelapan wajah umat Islam tadi. Inilah kita sekarang. Apa yang bergambar sama Bapak mengenai wajah ini? Sedih. Lapar, Pak ya? Iya, kalau sendiri udah pada kenal nggak sih, Pak ya? Saya juga lapar, makan malam. Dari pagi hingga sore itu ngajar aja, keluar aja. Inilah Pak, sedih, lapar, pedih. Luar biasa. Inilah kondisi umat sekarang. Tambah apa? Baru tambah nih, Pak. Iya ini tersiksa, sayangnya kita masih dilindungi oleh Allah. Ya, nggak seperti di Palestina dan juga di Suriah. Masih dilindungi. Dan kalau kita perhatikan kondisi umat Islam sekarang ini pasti sayangnya kenapa ya? Karena dia ada tulisannya kecil-kecil. Di bidang agama, Pak, kita sangat jauh dari agama yang sebenarnya. Dari agama Islam yang murni kita sangat jauh. Kebanyakan kita beragama hanya di mulut saja, hanya sampai di mulut saja. Nilai-nilai agama itu nggak bisa menyentuh hati kita, nggak bisa menggetarkan jiwa kita. Agama itu hanya sebatas seminar-seminar
kalau misalnya Bapak hidup udah 60 tahun, berarti udah berapa kali Bapak alami pemilihan umum itu? Hasilnya gimana Pak? Ya macam mana orang kekuatan manusia dengan segala kekurangannya, dengan segala kebodohannya, dengan segala keterbatasannya. Jelas-jelas hukum Islam ada di depan mata kita, itu kita tinggalkan Pak. Hukum manusia yang kita ambil. Apa nama Allah? Jelas-jelas hukum Islam itu jelas Pak di mata kita. Bahkan sekarang ini ada yang terang-terangan mengingkari syariat Islam itu. Kalau dulu-dulu mungkin pada zaman bapak-bapak masih muda, pada zaman saya masih seumur kayak ginian Pak. Kalau untuk ceramah-ceramah, kalau misalnya di boykot itu nggak ada Pak. Jangan coba-coba. Kalau sekarang itu, nah ini yang terjadi. Ya, dari sisi agama, dari sisi apa lagi kita lihat di sini bidang pertahanan. Nah ini karena dia kecil kali dalam Pak, saya kasih tahu bidang pertahanan Pak. Kebanyakan alat-alat kita sekarang, militer kita itu lebih takut dia pada pimpinan komandannya daripada Allah. Kalau seandainya mereka mikir dengan otak dan akal yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, terutama mengenai apa sekarang ini, mengenai demo-demo undang-undang Omnibus Law, mereka tentu tidak akan pernah menghajar pendemo. Gak ada mengajar. Walaupun tanda kutip memang sebenarnya kalau kita perhatikan demo-demo yang ada itu ditunggangi. Artinya ada orang yang memperkeruh suasana. Dilaga-laga kita sama-sama saudara Islam Pak, polisi sama mahasiswa, polisi sama ormas-ormas, dilaga-laga kita masuk ke tengah-tengah kita, lempar. Udahlah, namanya polisi juga manusia biasa. Kejadian apapun. Kejadian. Itu yang terjadi sekarang. Nah yang polisi ini bagaimana? Ya polisi ataupun militer itu bagaimana? Karena dia patuhnya adalah kepada komandannya. Kata komandannya kayak gini, walaupun dibawa ke jurang dia ikut. Kan itu terjadi Pak. Harus ikut dia, harus patuh kepada komandan. Padahal jelas Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Patuhlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Berarti kita patuh pada pemimpin yang bagaimana? Yang mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau tidak mentaati Allah dan Rasulnya, apakah perlu kita taati? Tidak boleh. Apakah kita memberontak? Juga tidak boleh. Tidak boleh pula kita melawan pemerintah, tidak boleh. Tidak dihindarkan dalam syariat Islam. Jadi bagaimana kita? Apa yang harus kita lakukan? Mengharapkan pertolongan Allah, memantaskan diri untuk mengharapkan pertolongan Allah, melayakkan diri untuk mendapatkan pertolongan Allah. Berarti kembali dong ke kita. Mudah bagi Allah menyelesaikan ini semua. Sekali ini sudah selesai semua. Mudah Pak, sangat-sangat mudah. Tapi pertanyaan, sudah layakkah kita, sudah pantaskah kita mendapatkan pertolongan Allah itu? Orang jelas-jelas hukum Islam membawa kebenaran, membawa kesejahteraan, membawa keadilan. Kita minta jelas-jelas. Jadi kita rumah sendiri. Belum lagi di bidang pendidikan Pak, di bidang alam kekayaan alam. Oh, kayak kita kaya, Indonesia ini kaya, orang diperlukan. Indonesia kaya. Freeport di Papua, itu luar biasa Pak. Kalau dikumpulin semua itu, Pak ya, dibagi ke masyarakat Indonesia semua, satu kakak dapat 2 ton emas. Itu yang pernah dikalkulasikan oleh aku. Karena banyak sekali Pak. Itu masih di Freeport. Belum lagi yang di Sibolga juga ada. 2 ton emas Pak. Kalau yang Bapak kasih ke ibu pasti tinggal karena ketipan 2 ton emas. Wow, itu. Belum lagi nantinya masalah-masalah seperti apa, pasir kuarsanya, kemudian batu bara lagi Pak, dan itu sudah disunat melalui undang-undang Minerba ini dan undang-undang Omnibus Law. Apa pendidikan masa disahkan Pak, sementara DPR tidak tahu, coba disahkan
disetujui untuk disahkan ke presiden, tapi dia nggak pernah baca. Bapak kira-kira percaya nggak DPR itu bisa baca buku undang-undang semua itu? Jadi Bapak tengok di medsos undang segini ya, Bapak pikir dia bisa baca semuanya. Jadi bagaimana ya? Ya kalau kita menggunakan otak kita memang pikir ini kan terjadi. Kemudian di bidang ekonomi, ini bidang ekonomi semuanya. Kalau dulu Pak itu masih masih gimana? Masih ya ekonomi konvensional lah. Ya, jadi sudah mulai sadar umat Islam ini akan Islam. Kan begitu? Maka ekonomi juga dirubah. Tapi yang dirubah bukan sistemnya Pak, tapi judulnya aja, bajunya aja. Atau artinya terjadi islamisasi ekonomi. Artinya semua yang ada pada ekonomi banknya itu diislamisasi, ganti judul, ganti jubah. Ibaratkan ada perampok pembunuh, Bapak kasih dengan jubah, seperti itu. Islamisasi di ekonomi Indonesia kan gitu. Ekonomi kapitalis itu diislamisasi hingga muncul bank syariah, leasing syariah. Entah lagi ada baby syariah atau bukan ada syariah. Nah, sebentar lagi muncul baby syariah atau baby syariah. Coba semuanya Pak, ini bidang ekonomi. Kemudian yang berikutnya di bidang apa lagi? Di bidang pendidikan apalagi? Kalau kita perhatikan di bidang pendidikan Pak, kita perhatikan sama-sama di sini bahwasanya terpecah menjadi dua kurikulum Indonesia kan. Satu kurikulum Dekun, satu kurikulum Tepak. Jadi memisahkan antara agama dengan dunia. Sekularisme. Beda dengan ulama-ulama ataupun sahabat